Pada praktikum ini, akan dilakukan ekstraksi DNA genomik dari bakteri Escherichia coli menggunakan metode alkalin. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama adalah kultur bakteri Escherichia coli yang telah diinkubasi selama 16-18 jam. Lalu ada proteinase K, ada etanol dingin 70%, SDS 10%, TE buffer, isopropanol dingin, larutan phenol chloroform 1:1 V/V, serta sodium asetat 5 molar. Sedangkan untuk alat yang digunakan adalah mikropipet dengan 3 jenis tip, yaitu ada white tip untuk volume 1-10 mikroliter, ada yellow tip untuk volume 20-200 mikroliter, serta blue tip untuk volume 200-1000 mikroliter. Mikrotube 2 ml, centrifuge, vortex mixer, laminar airflow box, inkubator, serta spektrofotometer nanodrop. Kultur bakteri E. coli yang telah diinkubasi selama 16-18 jam dipindahkan ke dalam mikrotube 2 ml. Sel kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm untuk mengendapkan sel sehingga terbentuk pelet. Supernatan dibuang secara hati-hati. Kemudian, 875 mikroliter TE buffer ditambahkan pada pelet sel lalu diresuspensi hingga suspensi sel homogen. Kemudian, 100 mikroliter SDS 10% ditambahkan ke dalam suspensi sel. Penambahan SDS berfungsi untuk melisiskan membran sel. Selanjutnya, 5 mikroliter larutan proteinase K ditambahkan ke dalam suspensi sel. Proteinase K berfungsi untuk mendegradasi protein intraseluler. Campuran kemudian diresuspensi secara perlahan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Selama inkubasi, tabung digojok perlahan setiap 10 menit sekali untuk memastikan lisis sel berlangsung merata. Setelah 1 jam, sebanyak 1 mili campuran phenol chloroform 1:1 ditambahkan ke dalam larutan. Langkah ini wajib dilakukan di dalam laminar airflow box. Campuran kemudian disentrifugasi pada suhu ruang selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm untuk memisahkan fase aqueous dari fase organik. Setelah sentrifugasi, akan terbentuk 3 lapisan di dalam tabung, yakni fase aqueous berwarna bening pada bagian atas di mana mengandung DNA, lalu ada fase intermediate berupa endapan protein tipis atau interfase berada di tengah, dan fase organik yang mengandung phenol chloroform pada bagian bawah. Fase aqueous atau bagian cair dari fase intermediate dipipet dengan hati-hati, kemudian dipindahkan ke dalam mikrotube yang baru. Kemudian ditambahkan phenol chloroform dengan volume yang sama dengan volume cairan yang dipindahkan ke dalam tabung baru. Campuran kemudian diresuspensi, lalu disentrifugasi kembali. Setelah itu, bagian cairan atau fase aqueous dipindahkan ke dalam tabung baru. Sebanyak 100 mikroliter sodium asetat 5M ditambahkan ke dalam fase aqueous dan diresuspensi perlahan. Kemudian, sebanyak 1 ml isopropanol dingin ditambahkan ke dalam campuran lalu di vortex. Campuran disentrifugasi pada kecepatan 5.000 rpm selama 10 menit untuk mengendapkan presipitat DNA sehingga terbentuk pelet di dasar tabung. Kemudian, supernatan dibuang secara hati-hati tanpa mengganggu pelet DNA. Lalu, ditambahkan 1 ml etanol dingin 70% yang telah disimpan dalam freezer. Ditambahkan ke dalam tabung untuk mencuci pelet DNA. Campuran disentrifugasi kembali,
pada kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Lalu, supernatan kembali dibuang dengan hati-hati. Pelet DNA dibiarkan mengering di udara selama kurang lebih 5 menit untuk menguapkan sisa etanol. Setelah kering, 200 mikroliter TE buffer atau air distilasi steril ditambahkan ke dalam tabung untuk melarutkan DNA. Tabung di vortex secara perlahan hingga DNA terlarut homogen di dalam larutan. DNA genomik yang telah diisolasi selanjutnya dibaca konsentrasi dan kemurniannya menggunakan nanodrop spektrofotometer pada rasio panjang gelombang A260, A280, dan A260, A230. Spektrofotometer nanodrop ini bekerja dengan prinsip yaitu DNA hasil ekstraksi dianalisis secara kuantitatif dengan absorbansi cahaya UV yang diserap oleh molekul DNA diukur pada panjang gelombang tertentu, sehingga konsentrasi dan kemurnian DNA dapat ditentukan secara akurat hanya dengan 1-2 mikroliter sampel. Cara melakukan pembacaan dengan spektrofotometer nanodrop adalah sebagai berikut. Sebanyak 1-2 mikroliter sampel DNA diteteskan langsung pada pedestal nanodrop. Konsentrasi DNA secara otomatis dihitung dalam satuan nanogram per mikroliter dan kurva spektrum absorbansi penuh akan ditampilkan oleh alat. Ketiga panjang gelombang yang digunakan yaitu 260, 280, dan 230 nanometer memiliki fungsinya masing-masing. Panjang gelombang 260 nanometer memberikan absorbansi maksimum terhadap basa nitrogen asam nukleat, sehingga menjadi parameter konsentrasi DNA. Selanjutnya, panjang gelombang 280 nanometer memberikan absorbansi maksimum terhadap residu protein dan fenol, sehingga menjadi parameter kuantifikasi kontaminan protein dan fenol. Terakhir, yaitu panjang gelombang 230 nanometer. Panjang gelombang ini memberikan absorbansi yang baik untuk identifikasi garam, EDTA, dan senyawa organik lainnya selain protein dan fenol, sehingga menjadi parameter kontaminan pelarut maupun garam. Kemurnian DNA hasil isolasi ditentukan dengan membandingkan parameter konsentrasi DNA, yaitu absorbansi pada 260 nanometer dengan dua panjang gelombang lainnya, yaitu 280 dan 230 nanometer. Pada rasio 260:280, jika nilai berada pada rentang 1,8 sampai 2,0, maka DNA hasil isolasi dinyatakan bebas fenol dan protein. Sedangkan pada rasio 260:230, jika nilai berada pada rentang 2 sampai 2,2, maka DNA hasil isolasi dinyatakan bebas dari kontaminasi garam maupun pelarut. Maka, DNA dinyatakan layak digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya apabila rasio 260:280 berada pada rentang 1,8 hingga 2,0 dan rasio 260:230 berada pada rentang 2,0 hingga 2,2 dengan konsentrasi DNA yang mencukupi sesuai kebutuhan dari penelitian.